Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin dari makalah kami yang telah kami buat dengan judul makalah kami yaitu Lembaga Keuangan Bank. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Desmond Dahi, BP 19, Prodi Pendidikan Ekonomi. Dan kemudian nanti diteruskan oleh teman kelompok saya, Nurul Fahri Salubis. Beberapa poin yang akan kami bahas yaitu: pertama, pengertian dan sejarah perbankan; kedua, jenis dan kegiatan bank; ketiga, izin pendirian dan bentuk hukum bank; keempat, jenis-jenis kantor bank; kelima, penilaian kesehatan bank; keenam, penggabungan usaha bank; ketujuh, pembinaan dan pengawasan bank; dan terakhir, rahasia bank dan sanksi administratif. Sekarang masuk pada poin pertama yaitu pengertian dan sejarah perbankan. Menurut Prof. J.M. Varian Stewart, dalam bukunya Bank Politik mengemukakan bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, Pasal 1 tentang pokok-pokok perbankan, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lintas pembayaran dan peredaran uang. Berbicara tentang sejarah perbankan, sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian, usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia Afrika dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya, baik di Asia, Afrika, dan benua Amerika. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan tempo dulu, mungkin penukaran uang dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama pedagang valuta asing. Kemudian, dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang kegiatan simpanan. Poin kedua yaitu jenis-jenis dan kegiatan bank. Jenis-jenis bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 terdapat berbagai jenis bank. Dalam hal ini kita akan bahas 3 jenis lembaga perbankan, yaitu dilihat dari fungsinya dan dari segi pemilikannya, dan terakhir dari segi penciptaan uang giral. Yang pertama, dari segi fungsinya dikenal beberapa jenis bank seperti bank sentral, bank umum, bank tabungan, bank pembangunan, bank desa. Kedua, dari segi pemiliknya. Dari segi pemiliknya terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama, bank milik negara; kedua, bank milik pemerintah; ketiga, bank-bank milik swasta; keempat, bank koperasi. Apa saja yang menjadi kegiatan bank? Kegiatan bank secara umum meliputi kegiatan sebagai berikut. 1. Menghimpun dana. Menghimpun dana atau dalam kegiatan ini, menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kedua itu adalah menyalurkan dana atau lending. Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat.
Ketiga, memberikan jasa-jasa bank lainnya atau servis. Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Poin ketiga yaitu izin pendirian dan bentuk hukum bank. Izin pendirian bank. Untuk mendirikan suatu perusahaan dalam bentuk apapun, haruslah mendapatkan izin dari instansi yang terkait terlebih dahulu. Begitu juga dengan bank atau perbankan. Bank sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam berbagai bentuknya. Semua itu tentu membutuhkan banyak persyaratan dan pelaksanaannya. Persyaratan ini sangat penting untuk melindungi kepentingan masyarakat, terutama terhadap nasabah bank. Izin pendirian bank umum dan BPR biasanya diberikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Persyaratan yang wajib dipenuhi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah 1. Susunan organisasi dan keperguruan, 2. Permodalan, 3. Kepemilikan, 4. Keahlian di bidang perbankan, dan 5. Kelayakan rencana kerja. Semua persyaratan dan tata cara perizinan bank di atas ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral. Pada pasal 3 PBI nomor 6 24 PBI 2004 menjelaskan bahwa bank hanya dapat didirikan dengan izin Bank Indonesia dalam 2 tahap, yaitu pertama persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank. Kedua, izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan pendirian bank selesai dilakukan. Berbicara tentang bentuk hukum bank, di samping izin yang telah diajukan, maka permohonan dapat memilih bentuk badan hukum yang diinginkan yang telah ditentukan. Pemilih bentuk badan hukum ini tergantung dari jenis bank yang dipilihnya. Masing-masing bentuk badan mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Ada beberapa bentuk hukum bank yang dapat dipilih jika ingin mendirikan bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Untuk bank umum dikenal 3 bentuk hukum sebagaimana ditentukan oleh pasal 21 ayat 1, yaitu perusahaan perseroan, kedua perseroan terbatas, 3 koperasi, dan keempat perusahaan daerah. Namun sekarang bentuk hukum tersebut diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sehingga bank umum hanya dapat berbentuk sebagai 1 perseroan terbatas, kedua koperasi, dan ketiga perusahaan daerah. Sedangkan bentuk hukum untuk bank perkreditan rakyat yang diatur dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, ketentuan tersebut tidak mengalami perubahan, yaitu perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Dan poin keempat yaitu jenis-jenis kantor bank. Jenis-jenis kantor bank antara lain sebagai berikut. Kantor pusat merupakan kantor di mana semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terhadap kantor ini. Kedua, kantor cabang penuh merupakan salah satu cabang yang memberikan jasa paling lengkap. Dengan kata lain, semua kegiatan perbankan ada di kantor cabang penuh, dan biasanya kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu. Ketiga, kantor cabang pembantu merupakan cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh, dan kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian dari kegiatan cabang penuh. Dan terakhir adalah kantor kas. Kantor kas merupakan kantor bank yang paling kecil di mana kegiatannya hanya meliputi teller kasir saja. Dengan kata lain, kantor kas hanya melakukan
sebagian kecil dari kegiatan perbankan dan berada di bawah cabang pembantu dan cabang penuh. Bahkan sekarang ini banyak kantor kas yang dilayani dengan mobil dan sering disebut kas keliling. Baik, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Parisa Lubis akan melanjutkan penjelasan dari saudara Desman, yaitu tentang penilaian kesehatan bank. Jadi sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor 610 VBI 2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum. Jadi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 38, tambahan Lembaran Negara nomor 4382, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan. Jadi, sehubung dengan hal tersebut, perlu diatur ketentuan pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan bank umum dalam suatu surat edaran Bank Indonesia dengan faktor-faktor ketentuan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil resiko bank, perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul di operasional bank. Bagi perbankan, hasil aktif penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam kondisi bank tersebut. Jadi yang kedua, tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi kinerja suatu bank. Selain itu, ada juga faktor lainnya, yaitu faktor penilaian. Maksud dari faktor penilaian adalah penilaian kesehatan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kondisi bank dapat terjaga, sehingga hasil dari penilaian kesehatan bank dapat dijadikan acuan untuk menentukan strategi yang akan diterapkan. Dan tahap selanjutnya adalah melakukan peringkat komposit dari setiap faktor Klames. Peringkat komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Hasil peringkat komposit dengan menggambarkan tingkat kesehatan bank, apakah sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Pada hasil rasio keuangan yang diperlukan dapat digunakan untuk melihat proyeksi untuk tahun-tahun berikutnya dengan menggunakan analisis tren. Hasil analisis tren dapat digunakan sebagai bahan acuan menetap strategi untuk tahun berikutnya. Berdasarkan hasil tersebut, peringkat tingkat kesehatan bank yang diperoleh dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta stakeholder terhadap bank. Jadi selanjutnya adalah penggabungan bank. Jadi penggabungan ini tidak hanya dilakukan oleh bank yang dalam kondisi tidak sehat, tapi juga dilakukan oleh bank yang masih sehat. Untuk bank yang berada dalam kondisi sehat, penggabungan biasanya dilakukan dengan tujuan untuk menguasai pasar. Terus, suatu bank dapat memilih bentuk pembangunan yang ada, mempertimbangkan yakni tergantung dari kondisi bank dan keinginan pemilik bank yang lama. Terus, adapun jenis-jenis pembangunan yang bisa dipilih adalah sebagai berikut. Seperti yang pertama, merger, yaitu pembangunan dari dua bank atau lebih dengan cara tertentu mempertahankan berdirinya salah satu dari bank yang ikut merger dan membubarkan bank-bank lain tanpa melikuiditas terlebih dahulu. Jadi cara yang dilakukan adalah menggabungkan seluruh saham bank lainnya yang ikut bergabung menjadi satu dengan bank yang dipilih untuk menjadi bank yang akan dipertahankan. Terus misalnya contohnya Bank A melakukan merger dengan Bank B dan disepakati dengan menamai Bank B, maka nama Bank A diganti dengan nama Bank B gitu. Jadi dia disatukan. Terus yang kedua ada konsolidasi. Jadi maksudnya adalah pembangunan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank yang konsolidasi tersebut tanpa melikuiditas terlebih dahulu. Contoh seperti Bank A melakukan bank tersebut diganti dengan nama Bank C, tidak dipergunakan lagi kan nama yang lama. Jadi yang ketiga, ekuisisi. Maksud dari ekuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank yang terakibat beralihnya pengendalian terhadap bank. Dalam pembangunan dengan bentuk ekuisi, nama bank yang
akuisisi tidak berubah dan yang berubah hanyalah kepemilikannya. Contohnya Bank A diekuisisi oleh Bank B, maka nama Bank A tidak berubah dan tidak ada yang berubah, hanya kepemilikannya menjadi milik Bank B. Selanjutnya, pembinaan dan pengawasan bank. Jadi pada dasarnya pembinaan dan pengawasan bank dapat dilaksanakan oleh otoritas pengawasan melalui 4 wewenang. Yang pertama adalah wewenang memberikan izin, wewenang untuk mengatur, wewenang untuk mengendalikan, dan yang terakhir wewenang untuk mengenakan sanksi. Jadi yang pertama, wewenang untuk memberikan izin adalah memungkinkan dapat ditetapkan ketentuan dan persyaratan pendiri suatu bank. Wewenang ini merupakan seleksi paling awal terhadap kehadiran suatu bank dengan menetapkan tata cara perizinan dan pendiri suatu bank. Pada umumnya persyaratan pendirian bank menyangkut 3 aspek, yaitu akhlak dan moral calon pemilik dan pengurus bank, kemampuan menyediakan dana sejumlah tertentu modal bank, serta kesungguhan dan kemampuan dari para calon pemilik dan pengurus bank. Terus yang kedua adalah wewenang untuk mengatur. Jadi wewenang untuk mengatur kemungkinan otoritas pengawasan bank menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan adanya perbankan yang sehat yang mampu jasa perbankan yang diinginkan masyarakat. Terus yang ketiga, wewenang mengkontrol, wewenang mengendalikan. Jadi merupakan wewenang dasar yang dilakukan otoritas pengawas bank. Pengawas bank dilakukan melalui pengawas tidak langsung, yaitu pengawas melalui alat pantau seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan hasil lainnya. Terus yang terakhir yaitu wewenang pengenaan sanksi, merupakan wewenang untuk menjatuhkan sanksi apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi hal-hal yang diatur dalam wewenang-wewenang di atas seperti yang tadi. Terus pengenaan sanksi ini dimaksud agar bank melakukan perbaikan atas kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat. Selanjutnya adalah rahasia bank dan sanksi administrasi. Jadi yang pertama kita bahas adalah rahasia bank. Hubungan bank dengan nasabah tidak sebatas hubungan kontraktual, tetapi terdapat kewajiban bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pemilik lain manapun, kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Perbankan, rahasia-rahasia yang lain bukan merupakan rahasia antara bank dengan nasabahnya tidak tergolong ke dalam istilah rahasia bank. Rahasia-rahasia lainnya misalnya rahasia mengenai data dalam hubungan dengan pengawasan bank dan oleh Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Jadi menurut pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan, pengertian rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah menyimpan dan simpannya. Terus unsur-unsur rahasia bank dari rahasia bank berdasarkan pengertian pasal 1 angka 28. Pasal-pasalnya adalah yang pertama, rahasia bank berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah menyimpan dan simpanannya. Kedua, hal tersebut wajib dirahasiakan oleh bank kecuali termasuk ke dalam kategori perkecualian berdasarkan produser dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga adalah pihak yang dilarang membuka pihak rahasia bank adalah bank sendiri dan atau pihak terafiliasi. Pihak terafiliasi adalah anggota Dewan Komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat. Selanjutnya yaitu tentang sanksi administrasi. Jadi teman-teman bisa langsung baca di makalah kita semua penjelasan tentang sanksi administrasi. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai bank dan lembaga keuangan. Bila ada kata-kata saya atau penjelasan saya yang tidak berkenan di hati ataupun tidak dipahami, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.